Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Astuti dengan NIM 210330026. Nah, pada pembuatan video kali ini merupakan tugas pada mata kuliah Biologi Reproduksi Perikanan dengan dosen pengampu Ibu Mahdaliana SPI MSc. Ambil pada tugas kali ini yaitu reproduksi pada ikan mas atau Cyprinus carpius. Ikan mas termasuk salah satu komoditas ikan air tawar yang berkembang pesat saat ini. Nah, secara umum ikan mas digolongkan dalam dua jenis kelompok, yaitu ikan mas konsumsi dan ikan mas hias. Nah, baik teman-teman, ikan mas ini memiliki habitat pada perairan air tawar. Klasifikasi ikan mas atau Cyprinus carpius. Ikan mas memiliki klasifikasi menurut Cahya Saparinto et al. 2014, di mana Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Superkelas Pisces, kelas Osteichthyes, Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpius. Sistem reproduksi ikan mas yaitu ovipar, di mana perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan pelepasan sel telur jantan dan betina, di mana spermatozoa di luar tubuh dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki bagaimana tingkah laku pemijahan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri ikan mas yang mengalami matang gonad. Merupakan ciri-ciri ikan mas yang mengalami matang gonad. Pertama yaitu betina. Nah, ikan betina jika mengalami matang gonad dapat kita tandai dengan pertama, bagian bawah perut lunak, bentuknya buncit dan membulat. Yang kedua, alat genital kemerahan dan mengembang dan agak terbuka. Yang ketiga, yaitu bagian anus terlihat menonjol seperti membengkak. Nah, baik teman-teman, setelah ciri-ciri betina, kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri pada jantan. Nah, ikan mas jantan mengalami matang gonad dapat kita tandai dengan yang pertama, jika perut bagian bawah ditekan, maka akan mengeluarkan cairan sperma. Hal ini dapat ditandai dengan keluaran cairan berwarna putih. Yang kedua, nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa induk ikan mas yang optimal untuk melakukan pemijahan berukuran sekitar antara 2-3 kg untuk betina dan 1 kg per ekor untuk ikan mas jantan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki tingkah laku pemijahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tingkah laku pemijahan ada 3, yaitu secara alami, buatan, dan semi buatan. Nah, pada tugas saya ini saya mengambil pemijahan ikan mas secara buatan, di mana pemijahan ikan mas dilakukan secara buatan, yaitu seluruh proses pemijahannya dilakukan dengan campur tangan manusia, mulai dari tahap seleksi induk hingga ke perawatan larva. Di sini kita bisa lihat sistem pemijahan secara buatan. Yang pertama yaitu persiapan wadah. Yang kedua, pemeliharaan induk, persiapan wadah pemijahan. Yang keempat, seleksi induk. 5. Persiapan sarana pemijahan. Yang keenam, pemijahan ikan mas. Yang ketujuh, penyuntikan hormon gonadotropin. Yang kedelapan, pengurutan atau studi. Yang kesembilan yaitu penetasan telur dan perawatan larva. Serta yang ke-10 yaitu perawatan benih, dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu pemanenan benih. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui bagaimana pemijahan ikan mas secara buatan dilakukan, maka kita harus menonton video ini ya. Pertama-tama teman-teman harus mempersiapkan kolam atau tempat untuk budidaya. Baik teman-teman bisa menggunakan kolam semen seperti yang di video kami, di kolam terpal ataupun yang sejenis lainnya. Setelah tempat budidaya tersedia, kemudian teman-teman harus mempersiapkan indukan yang bagus. Biasanya indukan yang bagus itu terpilih dari bibit-bibit yang unggul. Untuk pejantan, memilih indukan yang sehat akan terlihat agresif
dibandingkan indukan yang betina. Dan indukan yang bagus itu memiliki sirip-sirip yang lebih panjang. Untuk indukan yang betina, teman-teman memilih indukan yang umurnya minimal 2 tahun dan memiliki telur yang sudah matang guna, supaya mencapai keberhasilan 90%. Pada tahapan kali ini, berhubung kami menggunakan metode pemijahan secara buatan, setelah indukan-indukan ikan mas tersebut terpilih, kemudian dilakukan penyuntikan pada ikan tersebut untuk menambah hormon agar keberhasilan mencapai maksimal. Proses pemijahan dilakukan pada siang hari dan biasanya akan memijah pada malam hari saat suhu berubah dari panas ke dingin. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk pemijahan ikan mas tersebut harus mempersiapkan media seperti kakak bandi yang terbuat dari ijuk ataupun dari bahan tali plastik yang lainnya. Keberhasilan dalam pemijahan ikan mas tersebut biasanya ditandai antara ikan mas jantan dan betina akan berkejar-kejaran seperti yang teman-teman lihat pada video tersebut. Untuk pemijahan ikan mas secara buatan kali ini biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam dari penyuntikan hingga pada tahap di stripping atau diurut. Setelah sekian lamanya kita menunggu waktu kurang lebih 8 jam, masuk pada tahap selanjutnya, yaitu proses stripping atau pengurutan. Dalam tahap stripping ini, untuk yang jantan diambil spermanya dan untuk yang betina diambil yang telurnya. Dapat diingat-ingat kepada teman-teman, pada tahap stripping ini diusahakan ikan tersebut tidak ada airnya, karena kalau ada airnya nanti akan berakibat pada sukses dan tidaknya untuk telur-telur ikan tersebut. Setelah kita mengambil telur pada indukan betina ikan mas, pada tahap selanjutnya yaitu kita mengambil spermanya dari ikan jantan pada ikan mas tersebut dengan tujuan agar pembuahan pada telur tersebut berfungsi secara maksimal. Setelah telur dan sperma kita ambil dari ikan mas, masuk pada tahap selanjutnya, yaitu telur dan sperma tersebut dicampur dan kemudian ditebarkan ke ijuk-ijuk yang sudah disiapkan di kolam tersebut. Diusahakan kepada teman-teman jika menebar telur tersebut jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat akan berakibat pada penularan jamur yang ada pada telur lainnya. Inilah hasil dari pemijahan ikan mas yang kami lakukan dengan cara di stripping. Inilah teman-teman budaya ikan mas yang dihasilkan dari telur-telur proses pemijahan ikan mas yang kita lakukan pada beberapa hari kemarin. Dan proses penetasan itu kurang lebih memakan waktu selama 4 hari. Dari presentasi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kita semua dapat memahami bagaimana dilakukannya pemijahan ikan mas secara buatan. Thanks for watching, dadah!